Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham pada video analisa siang saham pagi untuk 3 Januari 2022. Oh ya, kita udah masuk ya ke tahun baru 2022 dan semoga di tahun ini rekan semua bisa banyak ya cuannya. Dan yang bagi belum cuan di tahun sebelumnya, semoga di tahun ini bisa cuan ya. Amin. Dan ya, sinyalnya udah publish ya seperti biasa di Instagram, dan rekan-rekan semua biar gampang tinggal buka aja aplikasi Guru Saham, tinggal diklik banner yang sinyal saham pagi, nanti bakal diarahkan ke postingannya untuk yang sinyalnya. Nah ini untuk pilihannya tidak terlalu banyak ya ternyata untuk awal tahun ini. Yang pertama untuk fast trade itu ada IRA sama ESTA, swing trade belum ada ya. Untuk investasi masih sama seperti sebelumnya, ada BBCA dan BBRI. Yang khusus investasi ini ya untuk jangka panjang ya, tahunan. Dan oke, kita bahas seperti biasa untuk yang fast trade ini. Sama ada IRA itu, oh ya sebelumnya kita coba analisa dulu ya untuk IHSG. Gimana sih keadaan IHSG pada awal tahun ini, gimana sih forecastnya gitu ya. Ya kita melihat IHSG ya untuk melihat secara garis besar itu nanti saham-saham di Indonesia itu bakal bearish atau bullish ya, kurang lebih seperti itu. Tentunya nanti kita bakal lihat per masing-masing sahamnya ya, jangan IHSG-nya, karena IHSG kan nggak kita bisa beli, kita jual gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba lihat dulu IHSG. Oke ya, ini IHSG ya, dan IHSG sekarang itu dia lagi sideways ya, yaitu sideways itu mulai dari Oktober, pertengahan Oktober sampai sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat dia itu habis rebound ya dari area sini, dia habis rebound, tapi ya ternyata dia di sini membentuk evening star gitu ya. Nah ini juga nggak terlalu bagus ya, dia ada potensi untuk koreksi dulu ke bawah. Kalau kita bisa lihat dari trend short trendnya itu di dalam sideways ini, dia juga membentuk di sini sebuah symmetrical triangle ya. Itu kita bisa lihat di sini. Ini resistennya dan ini supportnya. Dan ketika ini dia membentuk evening star, dia di area resistensi symmetrical ini, jadi dia itu ada potensi turun dulu ke 6.500-an gitu ya, 6.550-an itu yang ada di sini. Karena garisnya kalau kita teruskan ya kurang lebih di area 6.550-an gitu ya, dia bakal turun dulu. Jadi ya untuk IHSG cenderung turun ya pada awal tahun ini ya. Dan ya oke, kita coba lihat untuk saham-saham kita. Yang pertama itu ada IRA. IRA ini kita wait and see 3 outside up. Nah, kayak gimana bentuknya? Nah, jadi ini IRA ya. Jadi IRA itu dia membentuk di sini buat bullish engulfing ya. Bullish engulfing. Jadi ya kalau mau tahu bullish engulfing itu apa, bisa cek aja di aplikasi Guru Saham, nanti di menu kamus candlestick ya, nanti cari aja bullish engulfing. Dan di sini dia juga berada di area support. Nah, ini bagus banget. Dia berada di area support ya. Support. Jadi supportnya itu area resisten yang udah terbreakout jadi support, dan dia itu koreksi ya, koreksi terus. Nah ini candle hijau pertama setelah koreksi, dan ini bagus, lumayan bagus ya untuk chartnya. Jadi di mana dia di area support, terus dia juga muncul bullish engulfing gitu ya. Bullish engulfing ini adalah formasi candlestick yang menunjukkan dia itu akan berbalik arah gitu ya. Dia bakal rebound gitu ya. Dan di sini juga untuk stochastic slow-nya, dia itu juga berada di area oversold gitu ya. Nah, jadi udah turun banyak, terus dia osilatornya udah oversold, jadi udah jenuh jual. Ya, ini waktunya dia untuk rebound gitu.
Nah, ya untuk IRA potensinya bagus ya. Target-targetnya ya di mana? Target-targetnya ya di area resisten ini si sideway-nya. Dia kan udah mulai bentuk sideway di sini ya. Masuk di area 2100, 2200 gitu ya. Dan cut loss-nya di mana? Ya cut loss-nya itu ya di area, kalau kita bisa lihat itu di ini kan low-nya ya saat 1905 gitu ya. Jadi kalau dia close di bawah 1900, nah itu bisa cut loss saja gitu ya. Jadi CL itu di bawah 1900 gitu ya. CL lebih kecil daripada 1900 gitu ya. Kalau TP-nya itu di area 2100-an itu udah mulai parsial aja. Terus ya target tertingginya itu ya dari 2200 dan target selanjutnya ya kalau breakout gitu ya. Jadi ya enak banget ya, kita cuman risikonya kecil, ini ya berapa ya? Dari 1975 ke 1900 kan kecil ya, dan target profit kita tuh tinggi. Jadi rasio ini yang harus rekan-rekan terapkan, di mana target profit tekan itu harus lebih tinggi daripada cut loss gitu ya. Ya kalau enggak ya teman-teman ya bakal merugi terus, karena teman-teman masa harus cuan 10 kali tapi satu kali cut loss langsung hilang semua keuntungannya. Nah itu kan enggak sesuai ya dengan harapan kita. Nah kalau bisa ya satu kali cuan mau 5 kali cut loss kita masih tetap untung. Nah itu yang kita inginkan gitu ya. Tentunya kita bakal barengi dengan partial taking profit. Oke, kurang lebih seperti itu untuk IRA. Namun kalau kita bisa lihat kalau dari bid apanya dari tab readingnya ya, dari kondisi dari trade booknya, dari order booknya, ini memang untuk buy-nya ini memang kecil banget ya, memang lemah banget. Tapi ya mungkin psikologis tahun baru atau gimana ya. Ya yang penting untuk dari psikologis dari chartnya kita bisa lihat dia itu ya ada potensi untuk rebound ya. Kalaupun nggak jadi rebound ya yang seperti kita bilang tadi, kita cut loss aja kalau dia tutup di bawah 1900. Udah ya biasa ya kalau kita trading, kalau cut loss itu hal biasa gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk IRA. Lalu kita lanjut, tadi ada di sini ada ESTA, WNS Morningstar, kita coba lihat. Nah, ini untuk ESTA. Jadi ESTA itu dia candlenya itu hammer ya, dan bullish harami gitu ya. Dia bullish harami dan juga kebetulan dia membentuk hammer. Jadi ini salah satu candle-candle yang potensinya yang bagus ya, apalagi dia sekali lagi berada di area support, area paling bagus nih untuk membeli saham gitu ya. Dimana ya kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ya historisnya. Ini salah satu temennya siapa ya, si bullish harami atau hammer ya, yang paling bagus ya, kayak Dragonfly. Ketika dia udah jenuh turun, Dragonfly naik, ini tinggi banget naiknya. Dan lalu di sini juga ada Dragonfly lagi, dia naik lagi. Nah ini gampang banget ya sebenarnya ya. Dan dimana apalagi kalau di sini dia udah berada di area support juga untuk si hammer gitu ya. Jadi si hammernya juga dia itu udah koreksi juga. Ini koreksi setelah dia pernah breakout, koreksi, dia masuk ke support lagi, muncul hammer, bullish harami. Nah ini kesempatan yang bagus untuk potensi keuntungan ya. Tapi kalau ternyata dia nggak berhasil naik, ya kita cut loss-nya di mana? Kita lihat aja di sini, cut loss-nya itu kita bisa di bawah 300. Kalau dia close di bawah 300, berarti kita bisa cut loss gitu ya. Kita bisa cut loss, ya paling berapa ya, itu berarti kerugian kita. Perhatikan ya, ini kalau close ya, jangan rekan-rekan itu ketika pasar sedang berjalan teman-teman udah cut loss duluan. Nah itu kasihan sih, maksudnya
Ya tergantung rekan-rekan mau gimana sih ya tekniknya ya, mau nge-swing atau mau nge-scalping. Kalau saya sendiri yang kadang sibuk untuk bekerja juga, ya saya biasanya ya nge-swing, dan saya pasti pada akhir penutupan pasar baru saya lihat ini udah mau close-nya di arah mana gitu ya. Jadi saya nggak mau di tengah jalan saya cut loss tiba-tiba dia naik harganya kan. Ya biasanya seperti itu, dan baru penyesalan itu muncul. Ya memang penyesalan munculnya di belakang gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk ESTA. Untuk targetnya di mana? Untuk targetnya itu ada di kurang lebih ada di target taking profitnya itu ya ada di 340 gitu ya, 340-an. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk target selanjutnya ya let's profit run gitu ya. Jadi ya jangan batasi keuntungan kita. Yang kita lakukan bisa aja pertama trailing stop. Trailing stop itu apa? Ketika harganya sudah naik, kita batas cut loss kita itu kita naikkan gitu ya. Jadi jangan berhenti terus di bawah 300 gitu yang seperti saya bilang tadi. Jadi jangan, kalau harganya udah naik ya naikkan mungkin berapa persen plan kita ya, kita naikkan 2%, 3% gitu ya. Jadi ketika harganya turun lagi, kita bakal cut profit gitu ya dengan trailing stop kita, sehingga kita dapat keuntungan gitu ya, dan nggak zonk akibat kelamaan nunggu gitu. Apalagi kalau kita bisa partial taking profit, misalnya nih harganya 308 terus dia naik dulu ke 325. Nah teman-teman mau taking profit silahkan, nggak ada masalah, nggak ada yang larang, malah bagus gitu ya. Itu bakal menjaga keuntungan teman-teman gitu ya. 325 jual gitu, sebagian mungkin teman-teman jual 30% dari lot teman-teman, nggak masalah. Dan targetnya mungkin mau 30% lagi di pas di 340 seperti kita bilang. Terus kalau dia breakout terus, ya udah biarin aja, naikin aja cut loss levelnya dengan ya konsep trailing stop gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk IRA sama ESTA ini untuk chartnya bagus ya, bagus, potensinya bagus. Dan semoga rekan-rekan bisa untung ya, dan mudah-mudahan ya IRA sama ESTA ini sesuai harapan kita, analisa kita, dia bisa rebound lagi dan teman-teman bisa untung semuanya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Bagi yang masih bingung bisa komentar, dan semoga profit. Yang masih rugi tetap belajar, karena sebelum berhenti berarti belum gagal. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.